bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, brother, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Romo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ketika orang beramai-ramai bersorak-sorai, "Merdeka, merdeka, merdeka." Apakah kita sudah merasakan euforia dan semangat kemerdekaan itu? Ya, meskipun hari ini tidak terlalu banyak pernak-pernik yang menggambarkan kemerdekaan atau yang biasa orang lakukan untuk menyambut kemerdekaan. Ketika saya berjalan-jalan, saya melihat ada beberapa orang semangat sekali mengecat pagarnya merah putih. Ada juga yang mulai mengibarkan bendera merah putih di depan rumah. Dan beberapa waktu lalu ketika dalam perjalanan ke Bima, ada begitu banyak anak-anak sekolah berkumpul di depan kantor bupati untuk mengikuti lomba gerak jalan. Bahkan di media sosial juga tidak luput ada begitu banyak cara orang-orang Indonesia meramai riahkan kemerdekaan melalui perlombaan-perlombaan yang menginspirasi, tetapi lebih banyak hiburan-hiburan semata. Saya kemudian merenungkan sejauh mana bangsa kita memaknai kemerdekaan. Bagi para pejuang, ketika mereka mendambakan kemerdekaan, adalah suatu kerinduan yang mendalam atas bebasnya dari situasi tidak nyaman, hasil dari penindasan para penjajah. Mereka rela untuk mengorbankan nyawa, harta benda, dan apapun yang mereka miliki demi kemerdekaan nusa dan bangsa. Tatkala kemerdekaan itu diraih, hari demi hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Makna kemerdekaan saya renungkan semakin bergeser hanya kepada euforia, sukacita, tanpa menilik lebih dalam apa yang mesti dilakukan untuk menjaga semangat perjuangan dari para pejuang kita. Jika masa-masa penjajahan bangsa kita merasakan ketidakadilan, ketersiksaan, tidak bebas untuk melakukan sesuatu yang pada intinya bangsa kita tidak bisa berkembang. Para
pejuang berusaha agar bangsa kita bebas dari cengkeraman para penjajah, agar bangsa kita dapat bertumbuh menjadi bangsa yang mandiri dan dapat sungguh-sungguh menunjukkan jati diri kebangsaan kita. Nyatanya dari waktu ke waktu bangsa kita rasa-rasanya meskipun sudah terbebas dari para penjajah orang-orang asing, tetapi justru kita dari waktu ke waktu semakin mengasingkan diri. Bangsa yang penuh dengan kebudayaan, warna, cita rasa, tetapi semuanya ingin berlomba-lomba sama seperti orang-orang luar, tradisi-tradisi yang dibawa oleh orang-orang dari luar. Dengan semangat tidak mau kalah atau tidak mau ketinggalan zaman. Maka tradisi-tradisi kita mulai hilang. Apa saja itu? Sederhana. Kita lihat anak-anak kita bermain. Ketika anak-anak berkumpul satu sama lain, yang dipegang adalah gadget, HP. Kemudian terkenang oleh orang-orang zaman dahulu ketika anak-anak bermain masih banyak menggunakan sarana-sarana sederhana, batu, kayu, apa yang disediakan oleh alam secara kreatif digunakan untuk bermain bersama, yang meningkatkan kreativitas, ketahanan fisik, dan juga solidaritas bersama yang lain. Lihat anak-anak kita di sekolah sekarang, semakin hari semakin menumbuhkan ego. Setiap pribadi menjadi lupa kalau ia punya teman, atau bahkan menutup mata kepada mereka yang kesulitan. Intinya supaya saya tidak kesulitan, tidak kekurangan, itu sudah cukup, tidak peduli terhadap yang lain. Berbeda dengan semangat anak-anak zaman dulu yang saling bahu-membahu, bergotong royong agar jangan sampai satu di antara mereka kesulitan, menderita, ataupun merasa kesepian. Anak-anak zaman sekarang tidak peduli. Terserah anak lain mau nangis, mau minta apa, butuh apa, yang penting dia punya sudah cukup untuk mereka. Demikian juga kita semua yang dari hari ke hari mulai kurang bersatu padu sebagai bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai seorang umat beriman, di mana banyak berita mengabarkan tindakan-tindakan agresif terhadap kelompok kepercayaan agama lain. Miris, maka pesan Soekarno jelas, aku memperjuangkan bangsa ini untuk terbebas dari para penjajah, tetapi perjuanganmu belum usai, yakni melawan bangsamu sendiri. Rasa-rasanya belakangan ini makin jelas apa yang dikhawatirkan oleh Soekarno, bahwa ketika kita kehilangan musuh bersama, kita mulai mencari musuh-musuh di dalam kelompok-kelompok kita sendiri, yang pada akhirnya membuat kehidupan sosial kita tercerai-berai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini orang-orang Farisi dan juga para pendukung Herodes berjuang untuk menjerat Yesus agar supaya Yesus dapat mereka hukum, Yesus dapat mereka adili atas nama kepentingan golongan mereka. Maka Yesus yang mengetahui apa yang direncanakan orang-orang Farisi mengutuk perbuatan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pahlawan zaman sekarang tidak lagi harus mengangkat senjata, tidak lagi harus menumpahkan darah, tidak lagi harus menderita perjuangan di medan perang. Karena para pejuang telah melakukan semua itu. Dan kita yang hidup pada masa kini, perjuangan kita bukan lagi melawan para penjajah, tetapi melawan arogansi diri kita, kesombongan diri kita masing-masing,
yang membuat kehidupan bersosial rasa-rasanya tidak akur, tidak akrab. Maka makna kemerdekaan apa yang mesti kita maknai di usia bangsa yang ke-80 tahun? Banyak orang menyerukan agar para pemimpin kita memiliki hati untuk lebih memperhatikan rakyatnya. Tetapi jangan lupa, sebuah bangsa tidak akan maju bukan hanya karena pemimpinnya yang tidak cakap, tetapi jika masyarakatnya yang tidak memiliki semangat, kekompakan dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, saya harap sebagai umat beriman di Paroki Donggo, khususnya di pusat Tolonggeru ini, kita sebagai umat Katolik tidak hanya berusaha untuk membangun kekompakan lintas agama, tetapi pertama-tama mari kita membenahi keluarga kekatolikan kita, sesama orang Katolik. Jangan sampai orang-orang lain itu justru bahagia senang ketika melihat, lihat itu, dua orang Katolik justru mereka yang saling bertengkar, mereka saling memperebutkan sesuatu. Karena satu dan lain hal membuat hubungan antar orang Katolik menjadi tercerai-berai. Ingat, ada orang lain yang melihat kita. Ingat, mereka bisa saja di depan kita mendukung, oh iya dia tuh begini begitu, tetapi di balik kita mereka justru menertawakan. Maka sadarilah, persaudaraan kita tidak hanya diikat oleh persaudaraan atas nama gereja, tetapi persaudaraan kita juga dipersatukan nusa bangsa dan gereja. Ini yang mesti lebih menguat dan menyatukan kita. Jangan sampai hanya karena ego dan harga diri, wah saya tidak mau dianggap tidak mampu. Saya tidak mau nama saya tercoreng karena orang omong tidak baik tentang saya. Maka kemudian mengambil sikap-sikap agresif dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika Yesus dihadapkan orang-orang yang tidak menyenanginya, ia tidak mengambil sikap agresif, ia tidak memukul atau menampar atau apapun yang ia lakukan kepada orang-orang Farisi, tidak demikian. Yesus justru menampilkan suatu sikap yang membuat orang-orang yang tidak menyukainya bisa bertekuk lutut hanya oleh kebijaksanaannya. Yesus bertanya apa, atau Yesus minta kepada mereka untuk menyerahkan uang yang dipakai untuk membayar pajak. Dan di situ Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Maka dengan tegas Yesus mengatakan, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan tambahan lagi, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Hal ini tidak bisa dibantah karena dalam sistem kenegaraan mata uang itu dikeluarkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini para penguasa. Maka apa yang perlu direnungkan dalam pernyataan Yesus lebih dalam adalah apa yang bisa saya berikan kepada Allah sebagai sebuah kewajiban saya sebagai warga atau umat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan suci yang barusan kita dengar tadi mengajak kita untuk membangun kewarganegaraan yang bijaksana, yang saling mendukung menuju ke arah yang lebih baik. Apakah kita mampu untuk melaksanakan itu? Maka mari kita wujudkan dalam keluarga kita masing-masing. Jangan biarkan anak-anak terjajah oleh norma-norma yang berlaku secara umum tetapi tidak memiliki kekayaan norma tradisional, di mana anak-anak mulai teralihkan oleh kebersamaan yang dipersatukan oleh hiburan semata,
tetapi mari kita ajak anak-anak kita juga mendalami nilai-nilai tradisional yang membangun persaudaraan, saling mendukung, saling mengasihi, yang belakangan ini mulai terkikis. Mari juga kita memperjuangkan kemerdekaan di tengah keluarga kita, di mana perseteruan kerap kali mengancam persaudaraan dan juga kekerabatan bersama tetangga, saudara-saudari. Mari kita perjuangkan kemerdekaan itu, bukan hanya terbebas dari para penjajah yang telah dahulu menjerat kemerdekaan bangsa kita, tetapi mari kita memperjuangkan kemerdekaan yang kita hidupi saat ini. Apa itu? Hidup bersama dalam sukacita, aman, tentram. Ya, belakangan ini kita diliputi dengan kewaspadaan karena anak-anak kita tidak memiliki ketahanan diri untuk menahan diri melihat barang milik orang lain. Maka yang terjadi adalah anak-anak kita mencuri apa yang bukan menjadi miliknya. Wahai anak-anak mudaku, ingatlah engkau tidak dituntut untuk mengorbankan darah memperjuangkan kemerdekaan, tapi berjuanglah menggapai cita-cita atau sekurang-kurangnya menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang baik itu seperti apa? Tidak perlu hal-hal yang luar biasa. Satu yang mesti kamu pegang, jika engkau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka jangan berjuang untuk menjadi jahat bagi yang lain. Semoga pesan bacaan suci hari ini menguatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik bagi sesama demi kemerdekaan bukan hanya nusa dan bangsa, tetapi keluarga kita masing-masing. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.